Dan yang paling pokok itu adalah di samping inkonstitusional bersyarat, tetapi juga di situ penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang strategis dan tindakan yang berdampak luas kepada masyarakat. Otomatis undang-undang cipta kerja itu dikatakan juga betul tidak bisa menunggu perbaikan undang-undang cipta kerja yang baru. Selamat malam para pemirsa Komnas TV dimanapun berada. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Setiato Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini spesialis ya, bicara spesialis nih yang sering kami undang dan tanpa bayaran gitu ya. Amin. Relawan. Iya ya. Semoga ini menjadi amal ibadah Bapak. Amin. Amin. Ya, untuk kesempatan pada malam hari ini kami ingin membahas tentang putusan MK terkait dengan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan inkonstitusional bersyarat, di mana diberikan waktu maksimal 2 tahun untuk melakukan revisi atas undang-undang itu. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun ini kan banyak sekali persepsi Pak di masyarakat yang timbul. Karena ini berarti membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Kemudian di sisi lain ada beberapa bagian dari undang-undang itu mungkin perlu adanya perbaikan, penambahan, di mana itu mungkin dipandang kurang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 gitu Pak. Mohon penjelasannya Bapak Siapa. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, ini saya akan menjelaskan poin-poinnya aja ya biar yang hubungannya dengan kalau kami nanti akan Undang-Undang Cipta Kerja secara integrated, tapi saya hubungkan dengan karena kita kemarin bahas tentang Undang-Undang Minerba yang hubungannya dengan masalah illegal mining ya, perizinan tentang penambangan. Karena kami sering membahas tentang bagaimana penataan dan penertiban kawasan Gunung Merapi, maka saya akan dengan putusan MK yaitu nomor 9 tahun tentang yaitu 11 tahun 2020 itu buka tersebut saya ingin meluruskan dan juga memfokuskan hubungannya dengan mengkhususkan hubungannya dengan perizinan penambangan. Karena saya banyak sekali masukan itu hubungannya izin penambangan itu. Dan maka pada intinya bahwa putusan MK tersebut adalah inkonstitusional. Inkonstitusional itu adalah apa? Yaitu cacat prosedural. Artinya ada cacat formil. Inilah salah satu putusan MK atau gugatan judicial atas masyarakat atau terutama buruh itu satu-satunya kali uji formil ini dikabulkan oleh MK. Makanya ini tujuannya untuk langkah kehati-hatian agar membuat undang-undang termasuk pemerintah dan legislatif itu agar berhati-hati agar tidak sembrono dan tergesa-gesa hanya untuk kepentingan politik atau kepentingan ekonomi, bahwa yang namanya membuat undang-undang harus asas. Nah, ya hubungannya dengan kembali ke itu pada masalah perizinan. Jadi intinya kan di MK itu di poin 4 di samping inkonstitusional bersyarat maksimal 2 tahun. Tetapi di poin 7-nya itu justru itu yang paling pokok karena itu sebagai penjelasan di poin 4 tadi. Ya intinya pemerintah atau penyelenggaraan itu tidak boleh mengambil kebijakan tentang hubungannya dengan penyelenggaraan negara itu atau kebijakan yang banyak dengan tata usaha negara itu yang berdampak luas. Ya artinya kalau umpamanya tidak bisa mengambil kebijakan atau tindakan penyelenggaraan negara, otomatis berarti tidak bisa melakukan yang namanya keputusan kebijakan apa yang sebaiknya basic lingkungannya, penetapan membuatkan surat izin, menetapkan artinya yang hubungannya dengan perpanjangan izin,
Ya karena ini menerpa aturan turunnya adalah PP nomor 5 tahun 2001 tentang yaitu perizinan usaha berbasis risiko hubungannya penambahan. Berarti kalau putusan MK itu kan tanggal 25 November tahun 2021. Jadi kalau hukum kan tidak bisa retroaktif ketika dibacakan tanggal 25 November tahun 2021 itu berarti undang-undang ini dinyatakan beku. Karena memang yang namanya apapun kalau istilahnya secara formilnya itu dibatalkan, atau masih materialnya dibatalkan seperti kita bicara kita hukum acara ya. Itu kan formil. Ya berarti kalau formilnya itu dibatalkan ya materialnya nggak mengikuti. Tentu orang administrasinya mau masuk apa-apa, administrasinya itu batal otomatis materialnya juga batal. Berarti apabila nanti muncul, karena ini kan gini Pak, dari dorongan masyarakat dengan adanya bulan bil dan juga illegal mining itu kan sangat mempengaruhi lingkungan, di mana di situ bisa membawa dampak bagi lingkungan setempat, seperti ketersediaan air yang kotor, salah satunya itu. Kemudian beberapa waktu lalu terjadinya banjir, ya, erupsi Merapi itu Pak, kan banjir itu Pak, banjir besar yang mengakibatkan 1 orang tewas itu. Nah ini kemudian muncullah aturan, muncullah perizinan dari penambangan itu. Mungkin salah satu pengusaha yang itu mungkin apakah itu dinyatakan sebuah pelanggaran? Nah ini perlu dikaji kan, kalau setelah keluarnya izin itu setelah tanggal 25 November tahun 2021 dibacakan, kan putusan itu berlaku sejak dibacakan. Nah itu kalau sebelum nggak ada persoalan karena tidak melanggar asas legalitas. Tapi kalau umpamanya tanggal 21 November ke atas ya karena putusan sudah dibacakan MK itu pemerintah atau penyelenggara negara tidak boleh mengambil kebijakan atau tindakan yang sifatnya strategis. Berarti ini juga para pemangku kebijakan yang terutama hubungannya dengan perizinan juga harus cerdas, di mana ini nanti manakala munculnya perizinan khususnya penambangan, berarti ini adalah suatu maladministrasi. Ya. Pertama maladministrasi dulu, karena sebetulnya begini, yang namanya membuat undang-undang itu kan sebenarnya sudah tak asas. Nah, ketika itu sudah dibatalkan MK, otomatis secara inkonstitusional berarti tidak berlaku dengan bersyarat maksimal 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, inilah yang menimbulkan selama 2 tahun ini pemerintah harus bisa membuat cepat untuk bisa buat undang-undang cipta kerja. Tetapi kita itu harus memahami bahwa dalam membuat sebuah hukum itu tidak hanya berpikir dengan do of law, artinya bagaimana prosesnya hukum itu bagus, tetapi juga berpikir juga yaitu do proses of making. Jadi bagaimana pembuatan atau prosesnya hukum itu juga berjalan baik. Nah, karena kita masih mempunyai di samping norma hukum itu ada norma yaitu konstitusional etik. Jadi etik itu di atas segalanya. Jadi membuat undang itu tidak hanya berpikir dari sisi norma, tapi bagaimana juga dari sisi etikanya. Ya gini, ini mungkin juga sebuah masukan juga ini pada para pemangku pembuat undang-undang juga ya Pak. Misalnya ini dalam membuat undang-undang itu melibatkan jadi misalnya mau membuat undang-undang tentang penambangan, harusnya ada orang yang di situ yang kemudian dimintai keterangan, dimintai sumbangsihnya agar nanti di dalam undang-undang itu sempurna gitu loh. Ya, itu kan kalau di hasil wawancara Said Iqbal itu kan saya dikhianati 11 menteri Pak Jokowi ya, itu cepat-cepat tuh. Nah, tapi kita tidak akan bahas itu, kembali ke laptop hubungannya dengan perizinan berusaha berbasis risiko, khususnya di Merapi, kawasan Gunung Merapi. Pada intinya kalau sampai ini perizinan itu dikeluarkan oleh penyelenggara negara atau katakan yang mempunyai otoritas bidang perizinan atau mungkin KPM atau apa, ini kalau itu memang belum diberlakukan dan tanpa ada perlawanan,
karena memang putusan MK itu sudah memutus final and binding, itu kan tidak bisa. Maka kesempatan sekarang ini saya menghimbau kepada para LSM, para pakar hukum, LBH, pecinta lingkungan, perlindungan konsumen, LSM lingkungan baik nasional maupun internasional, mohon inilah kesempatan jurdil. Kalau memang itu ada izinnya setelah tanggal 21 November tahun 2021, kita bisa melakukan gugatan secara legal standing dan gugatan secara class action untuk batalan atau katakanlah tindakan kepada PTN bahwa itu batal demi hukum. Sebenarnya tidak usah melalui PTN ya, karena memang MK itu sudah memutuskan. Tetapi untuk menguatkan bahwa masyarakat itu bahwa kalau perizinan sudah diputuskan ikut dijalankan, berarti malah presiden itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, dugaan. Maka saya menghimbau lagi lah pada teman-teman, kesempatan inilah untuk menguji kebenaran akan undang-undang. Undang-undang dibuat adalah untuk supaya kehidupan tertata, rapi, dan kemudian supaya terciptanya ketertiban, keadilan bagi masyarakat. Makanya mari kita sebagai masyarakat, sebagai panwas, pengawas pembangunan, pengawas kebijakan dari pemerintah, untuk mendorong pemerintah, bukan mengawasi, bukan untuk mengkritik, tetapi membantu pemerintah agar membuat undang-undang ini sesuai dengan ketentuan, sesuai taat asas. Begitu ya Pak? Ya. Nah, mungkin cukup? Ada lagi yang ingin dijelaskan? Satu lagi sebetulnya bahwa putusan MK itu sering memilih asas kemanfaatan daripada asas keadilan, karena melihat itu contohnya atau formilnya. Iya. Itu seperti putusan MK yang punya dengan undang-undang Mahkamah Agung. Sebenarnya para hakim itu mengetahui ada sedikit cacat formil, hampir seperti undang-undang cipta kerja, paksakan dengan cepat itu. Yeah. Tetapi melihat ketika pasal-pasalnya itu juga bermanfaat bagi kepentingan publik, akhirnya MK pun mengambil jalan alternatif terbaik, tetap itu dikabulkan. Karena kadang hakim itu juga melihat itu, dia juga penafsir hukum, penemu hukum, juga akan memandang artinya dampak yang lebih baik demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, itu ya. Cukup. Itu. Ya, terima kasih Bapak Sugianto Ahmad yang selalu menghadiri undangan kami, dan kami terima kasih sekali lagi, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sugianto Ahmad ini akan memberikan pencerahan bagi masyarakat, yang memberikan edukasi juga bagi masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Karya yang mana MK telah membatalkan atau memberikan putusan institusional bersyarat. Dan yang paling pokok itu adalah di samping konstitusional bersyarat, tetapi juga di situ penyelenggara negara atau penyelenggara negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang strategis dan tindakan yang berdampak luas kepada masyarakat. Otomatis Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan juga beku, tidak bisa nunggu perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Jadi kalau ada yang izin itu keluar, seperti saran kami tadi, baik masyarakat LSM untuk bisa melakukan edukasi. Kalau juga sulit, bisa lakukan gugatan secara formil dan materi. Oh ya, satu lagi Pak, mohon maaf. Satu lagi yang ingin kami sampaikan, bahwa apabila dalam kurun waktu itu ternyata pemerintah tidak bisa menyajikan bentuk revisi dari undang-undang itu, berarti batal total. Ya, gugur secara permanen. Nah, total itu ya. Sudah. Bahkan ini ya sangat sulit, karena di akhir-akhir tahun 2024 ini kan ada suatu perhelatan besar, yaitu Pilpres. Nah, mesti partai-partai yang nanti membuat undang-undang itu baik pemerintah dan legislatif itu
kurang fokus dalam berani, mesti dia fokus pada nanti kamarnya di partainya masing-masing. Nah, tapi saya mohon pegawai cepat, karena kalau ini tidak bisa cepat, ini terjadi kekacauan di akhirnya, kekacauan hukum. Karena sebenarnya undang-undang omnibus law atau cipta kerja ini kan integrated ya, semua undang-undang masuk itu dan ada PP-nya. Tapi saya fokus di yang di PP hubungannya dengan undang-undang minerba, undang-undang nomor tahun 20 itu. Ya. 21 itu 20. Ya, mari kita membantu memberikan motivasi kepada pemerintah membuat kebijakan agar nanti apa yang diharapkan ini akan dapat segera selesai dalam kurun waktu 2 tahun sehingga kehidupan bangsa ini akan tertata. Demikian wawancara kami dengan Bapak Sudiarto Alam. Selamat malam. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.